Malam ya. Ketemu lagi di pembahasan ekonomi ya. Hari ini kita coba review dulu nih. Kenapa? Karena untuk beberapa materi yang terkait materi dasar ini butuh pemantapan yang lebih setelah diadakan evaluasi. Jadi kita kayak flashback, kayak kembali sebentar. Cuma beberapa materi itu digabung ya. Jadi materi-materi dasar kita review lagi. Tadi sudah tes kan, hasilnya secara umum sih udah lumayan bagus karena kan review ya di atas 50%. Dari jumlah 10 soal kan banyak nih yang di atas 50 ya, nilainya di atas 50% sudah, yang masih di bawah hitungannya persentasenya sedikit sekali. Nah, ini tinggal pemantapannya aja sih. Ya silakan kalau yang saya juga sebenarnya dari admin juga harusnya sih semuanya di open, tapi kalau ada kendala ya nggak masalah. Yang penting nyaman gitu di Genius Center kan, kita nyaman, kamu dapat materi, nanti kita tetap discuss gitu ya. Ada pertanyaan, ada langsung yang mau didiskusikan langsung chatbox atau open mic gitu ya. Oke, langsung aja saya masuk ke materi karena ini gabungan materi dua pembahasan, tapi pada dasarnya sih masih sama, yaitu tentang dasar ekonomi ya. Oke, untuk ini dua materi ini lumayan sering keluar untuk dua materi ini tentang ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi dasarnya sebenarnya luas banget sih. Jadi terkait dengan materi-materi prinsip ekonomi gitu ya, terkait materi opportunity cost, kebutuhan, jenis barang, kemudian materi-materi juga terkait dengan utility ya. Utility itu satuan kepuasan di ekonomi. Kemudian sistem ekonomi sendiri itu juga materi yang terkait dengan suatu negara yang melakukan kegiatan perekonomian. Di tren soalnya itu ada, saya dikeluarkan ya kemarin di Genius Center, itu ada sistem ekonomi syariah. Walaupun itu sebenarnya di tekstual atau secara literatur itu banyak yang belum membahas dan memasukkannya, tapi ada beberapa negara yang seperti gitu ya ingin menerapkan sistem ekonomi itu. Jadi nanti kita harus kenal sistem ekonomi syariah itu seperti apa. Atau misalnya kemarin Afghanistan tuh kan lagi ramai gitu terkait konflik. Kemudian ada yang bilang di sana menerapkan sistem ekonomi Islam gitu kan. Itu untuk kita dengar di Aceh itu sistem hukumnya Islam gitu ya. Itu seperti apa gitu. Itu berhal yang berbeda dengan sistem ekonomi secara umumnya ya. Atau kita misalnya mendengar ada bank syariah, ada bank konven. Nah, itu nanti lebih sederhananya seperti apa, ada kaitannya dengan sistem ekonomi itu sendiri ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, untuk dasar ekonomi nanti ya yang harus dikuasai untuk hakikat ilmu ekonomi atau dasar-dasar ekonomi gitu ya. Ini yang harus dikuasai itu satu terkait dengan masalah ekonomi itu sendiri ya, masalah ekonomi. Jadi untuk masalah ekonomi ini ada 3 jenis ya, ada yang inti masalah ekonomi, ada yang masalah ekonomi klasik, ada masalah ekonomi modern. Kalau inti masalah ekonomi itu sebenarnya adalah kelangkaan atau scarcity, kelangkaan. Kalau masalah ekonomi klasik yang masalah dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau masalah ekonomi modern, what, how, for whom. Jadi 3 masalah. Kemudian ada nanti definisi-definisi yang kita harus mengerti sedikit ya. Itu suka disinggung, misalkan motif gitu kan, motif orang melakukan, atau prinsip. Ini prinsip beberapa keluar ya, kan kita dengar dengan pengorbanan sekecil-kecilnya hasilnya sebesar-besarnya, itu bisnis apa kak? Kan ditanyakan, kagak ada tuh bisnis kayak gitu. Jadi di ekonomi itu ada hasil kata tertentu gitu, jadi harus ada kata tertentunya. Motif orang melakukan kegiatan ekonomi apa? Kita tahu ada crazy rich itu bagi-bagi duit, motifnya apa sih gitu kan?
atau perusahaan tuh CSR bagi-bagi uang atau bagi-bagi produk itu sebenarnya ada motifnya juga. Kemudian motif, prinsip, ya, kemudian terkait dengan kebutuhan, gitu ya, jenis-jenis kebutuhan, nanti ada kebutuhan bersifat dan lain-lain juga harus dimengerti. Dan yang ketiga ada yang namanya opportunity cost ya. Opportunity cost ini adalah akibat banyaknya kebutuhan, akhirnya orang melakukan pemilihan, gitu kan. Nah, sehingga pilihan-pilihan itu harus ada yang dikorbankan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian nanti lebih dalamnya lagi ada di slide berikutnya, ini untuk mereview aja. Dan yang kedua, sistem ekonomi. Nah, untuk sistem ekonomi ini sendiri, sebenarnya kita mengenal ada 4 ya. Ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama tradisional. Kemudian yang kedua adalah pasar atau liberal atau kapitalis gitu ya, kapitalis. Kemudian yang ketiga itu ada sistem ekonomi terpusat. Nah, kemudian komando atau sosialis. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Nah, campuran ini termasuk di dalamnya demokrasi ekonomi yang Indonesia pakai gitu ya. Nah, ada lagi nanti istilah sistem ekonomi syariah kan. Gitu ya, sistem ekonomi syariah ini sebenarnya secara literatur dia udah berbeda dengan ini. Jadi ini yang konvensional, yang syariah. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada bank konven sama bank syariah itu bedanya cuma yang satu bunga, yang satu bagi hasil gitu ya. Jadi kalau tradisional ini ya masih sederhana gitu. Suku-suku di pedalaman. Nggak ada negara yang masih negara mana yang sistem ekonomi tradisional ya, kalau disebut suku ya suku di Jaya Wijaya gitu kan, ada suku Dani, atau yang sederhana lah misalnya suku Baduy Dalam. Mereka masih menggunakan, belum ada uang, barter ya, kata kuncinya barter. Belum ada produsen dan konsumen. Dan kalau pasar liberal atau kapitalis, kata kuncinya capital, itu pemilik modal, yaitu dikuasai oleh swasta. Ini negaranya yang mendekati Amerika Serikat, beberapa negara yang lain ya, beberapa negara di Eropa. Kebaikannya apa? Mereka bebas menentukan usaha, keburukannya biasanya monopoli. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Karena mereka pemodal yang besar menguasai. Nah, kemudian yang terpusat komando sosialis, kebalikannya mereka dikuasai oleh yang disebut dengan negara atau pemerintah ya. Jadi pemerintahnya lebih dominan. Ini biasanya negara-negara yang sebelumnya menganut sistem pahamnya adalah komunis ya. Misalnya kalau yang jelas tertarik itu Korea Utara, Vietnam, ya Rusia, walaupun Rusia juga tidak terlalu ini, tapi yang di misalnya Cina itu zaman Mao Zedong aja ya. Kalau sekarang sih Cina sudah kapitalis juga, banyak pemodal-pemodal besar kan, kita tahu di sana pengusaha-pengusaha besar, ada juga yang dibebaskan Jack Ma dan seterusnya. Nah, kalau campuran itu campuran antara swasta gitu, swasta dan pemerintah gitu aja. Negaranya mana ya, termasuk negara Indonesia, India gitu ya, beberapa negara Asia dia cenderung menggunakan campuran. Jadi tidak 100%, tapi untuk memudahkan pemahaman kita, kita kaitkan dengan negaranya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti sistem ekonomi yang keluar itu ciri-cirinya, kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Udah seperti itu aja. Kalau contoh negaranya kan tadi tidak spesifik, bahkan tidak 100%, jadi hampir nggak keluar karena itu dianggap maksudnya tidak berupa tekstual banget, tapi kita mengenal sistem itu sendiri. Oke, itu untuk dasarnya. Saya masuk langsung ke PPT-nya ya, nanti boleh sharing tanya jawab. Oke, yang pertama ini kalau sistem ilmu ekonomi ini mungkin nanti sedikit banyak dibaca saja gitu, menurut ilmu ekonomi itu menurut siapa gitu. Secara umum sih yang sering kenal kita oikos sama nomos, yaitu dari Yunani ya. Itu ada tentang rumah tangga, jadi pengaturan rumah tangga. Kalau menurut Adam Smith ini yang Wall Nation tuh lumayan terkenal, tuh invisible hand. Jadi sebenarnya kalau perekonomian tuh nggak usah diatur, dia akan berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau menurut yang lainnya ada beberapa menurut ahli ya, intinya tentang bagaimana tentang biaya dan keuntungannya dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya ilmu ekonomi itu ilmu tentang mengatur rumah tangga secara umum yang berlaku ya, menurut
dari ekonomi yang berasal dari Yunani. Oke, itu jarang di UTBK. Nah ini, jadi yang dimaksud dengan kelangkaan itu atau scarcity ya, scarcity itu kenapa? Ya tadi manusia itu punya kebutuhan yang bermacam-macam gitu. Sementara sumber dayanya terbatas, udah itu aja. Jadi seandainya manusia tidak punya kebutuhan yang bermacam-macam atau keinginannya macam-macam dan sumber dayanya ada terus, ya tidak ada yang namanya masalah kelangkaan. Ini masalah inti ekonomi gitu sekarang. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada puasnya. Gitu. Udah punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, dan seterusnya. Bahkan paket pariwisata ke angkasa kan sudah banyak ini. Jeff Bezos itu kan pemilik Amazon tuh, dia merancang. Elon Musk sendiri kan pemilik Tesla ini lagi bisnis yang sifatnya udah bosan kali di bumi, dia mungkin akan mempunyai secara perekonomian keluar angkasa. Artinya manusia itu sampai nanti dia beli ini beli itu sampai beli pulau itu tidak ada batasnya, sementara sumber dayanya terbatas, termasuk uang itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya uang 100.000 ingin beli ini beli itu kan ada keinginan kita, sementara duitnya terbatas. Nah, penyebab kelangkaan itu tadi, jadi sebenarnya alatnya terbatas dan lain sebagainya ya. Jadi bencana alam bisa jadi macam-macam nih, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi yang lambat dan seterusnya. Tapi ini inti masalah ekonomi gitu ya. Jadi manusia di muka bumi ini ada berapa? Kalau berdasarkan statistik sekitar 7 miliar ya. 7 miliar ini kebutuhannya macam-macam. Oke, kemudian ini mengatasi kelangkaan, kalau ini umum ya, ada skala prioritas, kemudian tentang keuangan dan seterusnya. Ini recycle, ini lanjut aja. Nanti saya ke yang inti aja. Oke ya, jadi masalah ekonomi dibagi dua. Ada masalah ekonomi klasik sama masalah ekonomi modern. Nah, kalau masalah ekonomi klasik itu 3 gitu. Yang pertama, dulu itu bagaimana caranya kita bisa buat barang gitu. Alias namanya menambah nilai barang ya. Jadi menambah nilai barang. Misalnya kita kenal revolusi industri di Eropa gitu ya. Itu kan bagaimana dulu mobil itu bentuknya seperti apa, seperti kereta kuda gitu kan. Revolusi industri di Eropa kemudian berkembang gitu. Dulu tidak semua negara mampu bikin mobil, sekarang itu hampir semua negara bisa buat mobil. Jadi itu berbeda permasalahan. Bagaimana menambah nilai barang, itu namanya produksi. Yang kedua, setelah produksinya itu bisa, lanjut ke distribusi. Distribusi itu kita kira penyaluran ya. Dibentuknya seperti itu, penyaluran distributor. Kemudian bagaimana menghabiskan barang, konsumsi. Jadi kalau kita membeli motor buat usaha, ya buat online, ojek online, itu sebenarnya produksi, jadi menambah nilai barang. Tapi kalau membeli motor itu buat dipakai, ya konsumsi. Jadi konsumsi itu tidak identik dengan pemakaian aja, apapun yang mengurangi nilai barang. Gitu. Produksi itu apapun yang menambah nilai barang itu produksi. Itu dulu gitu ya, klasik. Nah sekarang ketika masalah ekonominya sudah rumit gitu, zaman dulu gimana caranya bisa bikin mobil, ya sekarang bukan gimana cara bisa bikin mobil gitu. Mobil apa yang bisa diproduksi dan sifatnya itu murah, kalau bisa harganya itu terjangkau gitu. Maka mulai bermunculan tadi yang terbaru ini mobil listrik. Gitu. Indonesia mampu tidak buat mobil, mampu, pesawat aja mampu. Cuma kita tahu bahwa secara tidak langsung Indonesia dihajar habis-habisan kan waktu kita dirgantara zamannya Pak Habibie gitu. Sama Boeing sama Airbus kan, karena wah tuh kalau Indonesia mampu kemudian industrinya maju, itu masalah ekonomi juga bagi mereka kan. Jadi kuat barang apa yang diproduksi, akhirnya dengan berbagai macam permasalahan ekonomi, watt itu adalah barang apa yang diproduksi gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke bisnis itu, kita harus berpikir gitu, apakah itu kita bisa survive atau tidak. Ternyata untuk beberapa kasus kita masih gagal gitu. Contohnya adalah mobil Timor. Gitu. Kita dengan berbagai pertimbangan masih gagal. China sendiri pernah membuat motor Jialing ya, masuk ke Indonesia masih gagal, kalah sama Jepang. Tapi sekarang masuk Wuling lumayan jadi ini ya, jadi kompetitor. Jadi watt ini barang apa yang diproduksi. Kalau musim hujan ya jualannya apa gitu kan, jas hujan di pinggir jalan tiba-tiba. Kalau misalnya bukan musim hujan,
orang tersebut ya produksinya bukan jas hujan gitu yang lainnya. Jadi barang apa yang diproduksi, biasanya spesifik gitu ya. Kemudian bagaimana cara memproduksi ya. Jadi dengan tangan manusia atau mesin. Sekarang dengan teknologi barang bisa dibuat sedemikian murah, tapi dengan handmade itu juga ada jadi barang jadi limited edition dan jadi mahal gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada beberapa kendaraan itu yang handmade itu ternyata malah mahal banget dengan ketelitian manusia. Sama kayak baju batik, kalau yang dicetaknya dengan mesin malah murah, kalau dengan tangan manusia malah mahal gitu. Jadi bagaimana cara memproduksi ini jadi permasalahan tersendiri begitu. Jadi maunya kita bagus, ya harganya terjangkau, atau misalnya yang limited edition sekalian gitu, sehingga orang beli tapi kalangan terbatas gitu. Tuh bagaimana cara memproduksinya secara umum dengan mesin kan. Kemudian yang terakhir adalah for whom, untuk siapa, segmentasi pasarnya. Jadi ini ini spesifik barangnya gitu. Jadi kita harus berpikir sekarang tuh barangnya barang apa gitu, bukan bagaimana kita bisa produksi, tapi spesifik kita harus barang apa ya gitu. Kalau misalnya bisnis sekarang startup gitu kan, menghubungkan antara yang butuh makanan tapi di rumah dengan orang yang jualan tapi inginnya ada yang datang, ada GoFood gitu kan, GrabFood gitu dan seterusnya. Jadi itu adalah barang-barang yang diciptakan terkait dengan memenuhi kebutuhan kan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara produksi ya. Nanti kalau ada bukan cara konsumsi tapi cara produksi. Dan for whom ini segmentasi pasar. Jadi kalau sekarang membuat barang itu tadi jelas, mobil itu dibuat ada istilahnya city car. Mobil ini cocoknya di kota nih gitu. Iya, ada lagi off-road, mobil-mobil yang dibuat sengaja ini nggak cocok nih di aspal gitu kan, cocok buat ini. Atau kalau misalnya kita lihat beberapa perusahaan itu sudah melihat banget itu forum untuk siapa segmentasi pasarnya. Kalau mau buat usaha sekitar kampus, cocok apa nih? Kalau sekarang lagi seperti ini, nggak cocok nih gitu kan. Dekat kampus juga banyak yang mahasiswanya masih di rumah. Bahkan Menteri Pendidikan kan ada isu mau mempatenkan online buat mahasiswa. Jadi kalau kamu kuliah di mana udah harus pergi ke situ gitu. Masih sekarang banyak yang masih online. Nah, jadi segmentasi pasar ini, pasarnya siapa gitu. Biasanya kan anak kecil tuh ada kartunnya. Itu orang dewasa banyak juga senang kartun kan. Ya, tapi secara umum anak kecil ada kartun. Ada, saya contohkan sederhana itu, misalnya kalau susu Ultra Jaya di Alfamart Indomaret itu kan ada lagi tuh susu Ultra Mini yang buat anak kecil. Jadi itu ada kartunnya, ada temanya. Tapi orang dewasa ya agak jarang beli itu. Tapi anak kecil pasti senang. Karena segmentasi pasarnya sudah dibidik gitu ya. Khusus sampai spesifik seperti itu masalah ekonomi modern. Jadi 3, what, how, for who. Where, when, why, how, ya udah tidak jadi permasalahan lagi gitu. Bahkan ada yang di netizen kamu lihat ya, sekarang itu bisnis tidak harus dengan modal, artinya banyak sekali kerjasama yang sifatnya itu kemitraan ya, tapi barangnya itu yang harus dipikirkan barang apa. Oke, selanjutnya ya ini tadi lebih kepada penjelasannya. What ini terkait dengan apa produk yang akan dihasilkan, jenisnya. How ini terkait dengan produksinya ya, penentuan teknik produksi, biayanya. Nah, kalau segmen pasar ini terkait dengan segmen pasar. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi ilmu ekonomi itu sempat keluar ya di beberapa soal UTBK. Jadi kira-kira begini, kalau ekonomi deskriptif itu adalah ekonomi tentang menggambarkan, deskriptif ya, deskripsi, menggambarkan. Kalau teori ekonomi dibagi dua gitu, ada mikro, ada makro. Kalau mikro itu terkait dengan yang secara keseluruhan kan. Kalau mikro terkait yang individu atau yang disebut dengan perusahaan ya. Misalnya harga cabai naik, itu mikro. Semua harga naik, makro. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira sederhananya. Jadi kalau ini individu ya, individu atau perusahaan. Jadi kalau makro ini yang disebut dengan nanti nasional ya, atau negara. Sekarang yang jadi permasalahan misalnya PHK itu mikro ya. Kemarin rame-rame Giant mem-PHK karyawannya karena Giant fokus di IKEA dan juga Hero.
terus karyawannya ada yang di PHK, ada yang juga tidak gitu. Kalau akhirnya semuanya mem-PHK karyawannya seperti tahun 98 itu namanya makro secara nasional gitu ya. Jadi ekonomi deskriptif itu tadi yang menggambarkan misalkan tahun kejadian 1998 atau sekarang ini akan menjadi ekonomi deskriptif 2020-2021 COVID. Nanti kita akan menjadi sejarah gitu ya, menggambarkan tahun tertentu. Nah, kalau ekonomi terapan ini terkait dengan teorinya kemudian diaplikasikan gitu. Biasanya menimbulkan kebijakan ya. Jadi misalnya kenapa sih pemerintah sekarang berani ngasih uang nih? Ya emang itu ada teorinya gitu. Kalau misalnya bukan masalah kampanye atau apa, bukan di semua negara, apalagi di Jerman itu COVID ini yang paling dianggap paling berhasil kan untuk perekonomian di Jerman. Bagaimana mereka sampai orang yang ngontrak aja dibayarin. Karena memang orang tidak punya uang, gitu. Uangnya tidak berputar. Sekarang yang lagi krisis kan Inggris nih. Kemarin ada berita Cristiano Ronaldo ngantri bensin 6 jam gitu, benar atau tidak. Jadi intinya lagi krisis di sana. Jadi pemerintah sekarang memberikan uang secara cuma-cuma kepada beberapa pelaku ekonomi, termasuk kepada masyarakat. Itu tujuannya apa? Untuk perputaran ekonomi. Itu ada ilmunya. Nah, ini ada ilmunya, kemudian ada kebijakannya. Nah, itu disebut ekonomi terapan. Oke, jadi ini keterangan lebih detailnya ini secara teorinya. Jadi ekonomi deskriptif itu yang menggambarkan ya tadi. Jadi yang menggambarkan perekonomian sebenarnya berdasarkan fakta. Misalnya tahun 98. Kalau teori ekonomi tentang keilmuannya gitu ya, ada mikro, ada makro. Jadi kalau mikro terkait dengan individu ya. Kalau makro itu terkait dengan keseluruhan atau nama lainnya agregat ya. Agregat. Cirinya gampang banget kok. Kalau mikro itu tadi misalnya harga naik, harga bensin naik, ya udah harga saja yang naik, tapi semua harga naik itu inflasi, itu semua harga naik. Tadi PHK ini satu perusahaan gitu, tapi kalau pengangguran itu semuanya. Elastisitas harga gitu. Tapi kalau di sini pendapatan nasional, yang ada nasional pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ekonomi terapan ini yang menjelaskan ilmu ekonomi menjadi ya kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian. Jadi sudah ada penerapannya, begitu kira-kira. Oke, ini yang lebih tekstual lagi. Beberapa literatur, kalau misalnya ada buku ya, saya merekomendasikan atau kamu bisa punya buku sendiri itu ada yang buku warna kuning itu SKS itu sistem kebut semalam lumayan bagus untuk baca-baca. Saya kebetulan ada kopinya nanti di WA aja. Itu istilah-istilahnya banyak yang rangkuman-rangkuman seperti ini, positif. Nah, ini saya mau bahas, ini tadi sudah ya, yang ini ada yang belum terbahas adalah ekonomi positif sama ekonomi normatif. Itu sebenarnya pernyataan ya. Jadi kalau ekonomi positif itu terkait dengan fakta ya. Ini biasanya objektif ya, objektif. Tapi kalau normatif ini sebenarnya opini gitu atau saran. Jadi kalau misalnya contoh jika produksi semen turun maka harga semen akan naik ya. Ini secara hukum ekonomi atau fakta pasti terjadi. Ya, misalnya jika pemerintah mensubsidi antigen, ya pasti harganya murah gitu. Sudah fakta gitu. Tapi kalau misalnya normatif itu saran gitu. Ada kata-kata seharusnya, sebaiknya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebaiknya gitu kan. Peningkatan masyarakat harus dilakukan dengan pemerataan pendapatan, ini belum tentu. Jadi sebaiknya misalnya masyarakat diberikan uang gitu ya setiap tahun. Ya kalau lagi COVID bisa, tapi kalau setiap tahun tidak COVID agak susah gitu, nanti terjadi inflasi. Atau sebaiknya pajak untuk pendidikan gitu dihindari. Pada kenyataannya ada beberapa lembaga pendidikan yang komersil apa-apa kena pajak gitu. Dan lagi diterapkan seperti itu. Jadi ada kata sebaiknya atau seharusnya, itu normatif ya. Jadi normatif itu kayak ya, opini subjektif aja, subjektif seseorang dia memberikan pendapat. Tapi kalau positif itu fakta yang secara hukum ekonomi pasti terjadi. Oke, ini biaya peluang. Opportunity cost itu adalah pengorbanan individu ya. Jadi begini, sederhananya saya kasih gambaran. Misalnya lulus SMA gitu ya.
Ya ada pilihannya, ada dua, mau kerja atau misalnya kuliah gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya memilih kuliah, berarti opportunity cost-nya adalah kerja, dia mengorbankan untuk bekerja, kira-kira seperti itu kalau pilihannya dua. Maka ini opportunity cost. Nah, setelah lulus S1, misalnya dia akhirnya bekerja, ada yang gajinya 7 juta, ada yang gajinya 8 juta, ada yang misalkan 9 juta, ada yang 10 juta, tapi ini berbeda kota gitu. Misalnya ini di Jakarta, ini di Bandung gitu kan, ini di Semarang, terus ini misalnya di Lampung gitu. Nah, dia dikasih kesempatan untuk memilih gitu. Kemudian nggak mungkin dong dia kerja di empat kota tersebut, akhirnya dia memilih di Semarang. Maka opportunity cost-nya tidak dipilih dan nilainya paling besar, jangan ditabung, berarti ini 10 juta. Ini opportunity cost-nya. Kalau misalnya dia memilih yang 10 juta, berarti 9 juta. Kalau dia memilih 8 juta, yang 10 juta. Memilih 7 juta, yang 10 juta. Jadi opportunity cost itu adalah yang tidak dipilih, tapi nilainya paling besar. Kalau manfaat, misalnya manfaatnya paling besar. Ya. Jadi alternatif terbaik. Nama lainnya adalah opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost. Ya. Karena pada kenyataannya kita itu banyak pilihan-pilihan sehingga harus ada yang dikorbankan. Contoh sederhananya sekarang, jam misalnya 7 malam ini, pukul 7 malam ini kita bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi akhirnya mengambil kelas di Genius Center. Ini bagus sekali. Kamu bisa juga melakukan belajar UTBK di internet, ketik di Google, jawab dari Brainly misalnya, itu nggak semuanya benar gitu. Atau baca buku, atau langsung ketemu juga. Atau misalnya nonton YouTube gitu. Ya satu arah aja nggak bisa nanya, tapi untungnya belajar di Genius Center ngambil yang terbaik menurut saya sih. Jadi kita bisa sharing, bisa tatap muka seperti ini, bisa tanya jawab. Jadi yang terbaiknya diambil, kemudian turunannya setelah itu yang bukan terbaik apa. Nah itulah yang menjadi yang disebut dengan opportunity cost. Kira-kira seperti itu ya. Nah kalau biaya dalam tenaga kerja juga sama, jadi pasti ada yang dikorbankan. Oke. Nah ini jenis-jenis kebutuhan, saya sebenarnya sih lebih kepada pengenalan aja, nanti kita diskusi sama pembahasan soal, sama ada beberapa soal tambahan, tapi lebih kepada penguatan istilah di ekonominya ya, biar kita kuat teorinya. Konsepnya, kalau kebutuhan intensitas tuh yang banyak banget kita kenal dari SMP lah, primer, sekunder, tersier. Primer itu apa? Sandang, pangan, papan, kan itu begitu. Kalau sudah punya rumah gitu kan, maunya tambahannya ada perabotannya, kemudian ada mobil dan seterusnya, akhirnya kan itu jadi tersier gitu ya. Kalau kebutuhan menurut waktunya ada yang sekarang sama yang akan datang. Kalau sekarang itu yang tidak bisa ditunda gitu. Obat bagi orang sakit, haus ya minum gitu, lapar makan, itu ya sekarang. Yang akan datang itu biasanya menabung atau asuransi ya. Jadi kalau kita UTBK itu menurut saya gitu ya, UTBK itu kebutuhannya akan datang karena nanti tahun depan, tapi ditarik kebutuhan sekarang itu lebih baik. Jadi kita merasa ini kebutuhan saya sekarang, belajar UTBK, gitu. Jangan berpikir yang akan datang santai gitu. Jadi kalau menurut kebutuhan ya anggap kebutuhan sekarang aja. Jadi apapun kalau kita anggap kebutuhan sekarang tuh, akhirnya kita akan memenuhinya gitu dengan segala macam cara, seperti tadi obat bagi orang sakit itu, karena dia anggap itu udah butuh banget saat itu. Jadi kalau belajar tuh anggap aja kebutuhan sekarang. Kayak menurut sifatnya ada jasmani dan rohani ya. Kalau jasmani itu jelas ya, fisik makan. Kalau rohani itu ibadah, karaoke gitu. Jalan-jalan virtual gitu. Jadi kalau jalan-jalannya benar sih itu jasmani. Ketemu sekarang ada identik pariwisatanya virtual, berkunjung ke museum ini virtual. Kalau ke museumnya langsung sih itu jelas jasmaninya. Tapi kalau virtual, kalau jalan-jalannya virtual, ya berarti rohani aja deh itu masuknya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau menurut subjeknya ada individu sama kolektif ya. Individu itu pulpen, buku itu buat siswa gitu. Tapi kalau misalnya petani butuhnya alat pertanian gitu kan. Kemudian profesi yang lainnya itu butuhnya sesuai dengan alat-alatnya. Tapi secara umum baik petani atau mahasiswa ataupun kita ya, apapun profesinya butuh yang namanya jalan raya gitu kan, rumah sakit, itu udah jelas kebutuhan umum gitu. Jadi kalau menurut sifatnya ada yang individu banget, ada yang kolektif, kira-kira seperti itu ya.
Oke, selanjutnya ini jenis-jenis barang nih. Jenis-jenis barang ini macam-macam gitu, tetapi yang sering keluarnya sih menurut nanti yang sering adalah komplementer sama substitusi ya, yang ada di materi elastisitas review berikutnya. Jadi kalau misalnya pengenalan jenis barang tuh ada barang mentah, bahan baku ya, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Kalau misalnya pakaian yang kita pakai nih, kan awalnya bahannya apa? Dari kapas. Dari kapas setengah jadinya jadi apa? Jadi apa, benang kan? Benang atau kain itu baru setengah jadi. Kalau dianggap kain barang jadi, yes oke. Okay. Tapi itu bagi siapa? Bagi yang jualan kain dong, ya kan? Tapi kalau bagi yang jualan baju, jualan pakaian, ya itu masih setengah jadi kain itu. Nah, yang masuk adalah barang jadi gitu. Barang jadi udah final ya. Seperti furniture itu kan kalau setengah jadi mungkin belum finishing ya, kita jadi kursi tapi ya belum maksimal. Kalau udah barang jadi benar-benar udah ready. Nah, kalau menurut wujudnya ada konkret, ada abstrak ya. Misalnya meja kursi, tapi kalau barang yang tidak berwujud ini misalnya profesi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang itu sebenarnya seperti guru atau profesi yang lainnya itu abstrak gitu kalau disebut barang itu adalah kebutuhannya ya. Ada intangible ya. Intangible ini hak paten gitu. Kalau di akuntansi nanti ada istilah intangible asset sama uh, unintangible asset. Jadi ada barang berwujud tapi ada yang barang yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu ada misalnya hak kayak franchise, hak paten itu sebenarnya adalah tidak ada wujudnya, tetapi itu ada manfaatnya. Misalnya kita memiliki penemuan, nah itu harus segera didaftarkan gitu. Karena kemarin kan sempat ramai juga tuh ada beberapa yang masalah ayam kan itu ternyata jadi ramai itu kan Ruben Ensu itu kan ramai itu ternyata ada 3 orang gitu yang sama. Jadi itu dianggap yang tidak berwujud tapi itu bernilai gitu. Segera kalau ada penemuan-penemuan maupun segera didaftarkan. Nah, sekarang yang sering itu menurut substitusi dan komplementernya ya. Ada barang pengganti yang kopi dengan teh, ada barang komplementer teh dengan gula. Ya, jadi kita mengenal ada misalnya kaos kaki dengan sepatu. Ya, lengkap. Sepatu dengan sendal. Ya, pengganti substitusi kira-kira begitu. Kalau menurut fungsinya ada produksi konsumsi tadi sudah jelas ya. Kalau produksi itu misalnya benang, tapi kalau misalnya konsumsi yang sudah jadinya. Nah, kalau menurut sifatnya ada barang ekonomi ini nih, agak tricky nih. Barang ekonomi itu barang yang dibutuhkan pengorbanan gitu. Ini kan suka ada soal oksigen itu barang ekonomi nggak suka. Di sini contohnya kan air mineral aja lah. Atau biasanya barang bebas gitu, oksigen itu barang bebas nggak sih? Iya, oksigen yang di mana nih gitu. Oksigen sekarang ini yang memang untuk karena lagi COVID kan menjadi barang ekonomi banget, orang bersedia takutnya ada apa-apa ketika kurangan oksigen yang sifatnya sudah dijual. Tapi kalau yang di alam tidak mengambil kan, sama dengan contohnya air di sungai gitu ya. Nah, ada barang elit nih, namanya barang elit ini sebenarnya barang yang kalau dia jumlahnya besar ini sebenarnya akan berbahaya, atau jumlahnya banyak biasanya akan tadi ya tidak berguna atau air itu kan banjir atau api itu barang elit ya. Kalau jauh besar itu kebakaran, tapi kalau sedikit untuk menyalakan kompor dan seterusnya itu cukup gitu ya. Ini jenis-jenis barang. Oke, ini untuk prinsip ekonomi nih ya, yang tadi prinsip ekonomi yang harus kita kenal gitu ya. Ini kan ada prinsip ekonomi itu harus ada kata tertentunya. Ini kata kuncinya di sini nih. Jadi kalau prinsip ekonomi itu dengan ya pengorbanan minimum hasilnya tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu hasilnya minimum, atau hasilnya maksimum. Kenapa sih Kak harus ada tertentunya? Ya, karena tertentu itu bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa laba, bisa rugi kan begitu. Jadi kalau misalnya dengan biaya sekecil-kecilnya Kak hasil sebesar-besarnya ya nggak ada gitu. Ada kan misalkan orang-orang kaya yang berprinsip itu dan dia sudah sekarang jadi orang kaya, dia tidur aja duitnya ngalir. Iya, dulunya dia kan sama, misalnya Gojek gitu kan, atau Tokopedia itu kan ada investornya besar-besaran juga yang sebelumnya dia masih bersifat individu, bersifat home industri, masuk ke PT, dan akhirnya orang kan invest karena semakin besar dia ingin buka cabang misalnya di
ASEAN, ingin buka cabang di Eropa kan butuh uang juga. Jadi tetap kalau misalnya pengorbanannya minimum, sedikit hasilnya bisa banyak ya bisa sedikit, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya pengorbanan tertentu itu bisa banyak bisa sedikit ya hasilnya kalau bisa maksimum gitu ya. Jadi harus ada kata salah satunya tertentu ya. Nah kalau apa sih orang melakukan motif ekonomi tadi, ada intrinsik karena dorongan diri sendiri ya, jadi dari diri sendiri misalnya ketika lapar ini harus beli makanan. Kalau ekstrinsik ini kaitannya dengan orang lain ya, misalnya tadi bisa ekstrinsik ini bisa untuk kepuasaan, kadang-kadang untuk tadi kayak misalnya kita nggak tahu nih kayak Crazy Rich ini bikin konten macam-macam kan, emang dia bagi-bagi duit apa dia bikin konten atau emang murni dia mau berbagi itu juga salah satu motif dari ekstrinsik kan, karena dia mau berbagi gitu ya. Jadi kalau misalnya motif ekonomi tadi bisa untuk kemakmuran, keuntungan, penghargaan tadi ya. Kalau penghargaan ini sudah ramai nih, kita lihat tadi subscriber ada yang bilang itu konten, ada yang itu bilang emang murni tapi memang dia sengaja untuk mengajak orang untuk berbagi, bisa juga untuk kepuasaan gitu ya. Nah, tindakan ekonomi berarti kegiatannya ya, hukum ekonomi tadi sudah jelas, politik ekonomi adalah kebijakannya, ini clear kita untuk membedakannya. Oke, ini satu lagi, ada nanti di beberapa soal UTBK terkait dengan kegunaan ya, kegunaan dari bentuk, maksudnya adalah yang disebut dengan utility. Jadi utility itu apa sih Kak? Utility itu satuan ya, satuan di ekonomi terkait dengan kepuasan ya, kepuasan mengkonsumsi suatu barang atau apa namanya, ini satuan kepuasan mengkonsumsi barang. Jadi nanti ada istilah marginal utility, ada yang apa namanya kegunaannya berdasarkan apa saja ini. Jadi kalau form utility kalau dirubah ya jadi kita bertambah nilai kepuasannya, atau kalau dirubah manfaatnya bertambah gitu kira-kira. Jadi kalau form utility itu kursi itu kan, seringnya kursi dari kayu gitu kan, misalnya kayu jadi kursi, sederhana aja. Kalau time ini berdasarkan waktu, jas hujan. Kalau misalnya musim hujan, ya bermanfaat banget kalau bawa jas hujan. Gitu. Tapi kalau nggak musim hujan, misalkan di motor ya letak aja selama 6 bulan misalnya. Elemen utility ini unsur gitu, misalnya vitamin ya, vitamin di jeruk gitu kan. Tapi kenapa kita mengkonsumsi? Karena ada vitaminnya. Kalau service utility ini adalah pelayanan ya, misalnya TV gitu. TV kalau tidak ada channelnya ya nggak ada apa-apa gitu. Netflix nih namanya sekarang. Akhirnya pertama murah-murah, kalau udah jadi banyak jadi mahal gitu ya. Ownership kepemilikan gitu. Jadi misalnya buku untuk anak sekolah gitu, itu bermanfaat banget. Atau buku ketika nanti sebelum dibeli ya tidak bermanfaat, tapi kalau udah dibeli bermanfaat banget. Karena kalau sebelum dibeli cuma di toko ya seperti itu aja jadi pajangan ya. Kalau flash berdasarkan tempat ya, misalnya pasir gitu ya, pasir atau batu di sungai gitu. Kalau tidak dipindahkan ya tidak ada manfaatnya, tapi ketika sudah masuk kepada toko bangunan, wah itu udah bernilai uang gitu. Jadi ketika tempatnya digeser atau dipindahkan itu bernilai uang. Di sungai ini ada lebih teksnya di bawah nanti. Seperti biasa nanti PPTN saya kasih nih biar buat maksimal. Tadi form utility bentuk gitu ya, class utility, time utility, ownership utility, kepemilikan, service utility, ini elemen utility ya, jeruk ini udah, ini keterangannya aja. Oke, sebelum ke sistem ekonomi ada yang mau sharing nggak terkait pernah kamu dapat soal atau apa konsep-konsep ekonomi yang tadi, nanti kita bahas sih soalnya. Kalau misalnya yang di ekonomi, jadi kebanyakan sih istilah-istilahnya gitu. Sering keluar di UTBK itu kalau 15 soal ya nomor 1, nomor 2 untuk bab ini. Jadi kalau tidak diajarkan nomor 1, nomor 2. Apa sih yang keluar Kak? Ya semuanya harus dipelajari. Lebih banyak latihan semakin baik. Kalau perlu latihannya sampai ratusan soal, ribuan soal, semakin banyak semakin bagus latihan. Oke, kita masuk ke sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi bagaimana pengaturan dari suatu negara itu dalam mengatur perekonomian, kira-kira begitu ya. Ada 4 sekali lagi ya.
Sistem ekonomi tradisional ya tadi, sistem ekonomi komando terpusat atau nama lainnya adalah sosialis gitu ya. Kemudian bebas, liberal, atau kapitalis. Nah, ada lagi sistem ekonomi kayak kalau ada slide etapisme nih masuk ke sini juga nih. Sosialis ya. Oke, ini satu-satu lebih kepada tekstualnya ya. Nah, ini tradisional ya tadi. Ya, kalau tradisional itu turun temurun gitu. Turun temurun. Yang jelas dia barter. Kelebihannya Pak, ya mereka lebih tolong menolong aja gitu kan. Akhirnya mereka harus melakukan itu harus lebih saling tolong menolong gitu. Secara sosialnya ya mereka seperti itu. Mungkin alam lebih terjaga kan, tapi sebenarnya alam lebih terjaga dan nggak bagusnya dia nggak mampu mengolah gitu kan karena teknologinya terbatas. Ya tadi belum ada pembagian kerja, siapa produsen siapa konsumen, ya mau tukar pisang, mau jual pisang, mau ingin pisang tukar dengan buah yang lain, jeruk dan seterusnya gitu. Adanya negara mana gitu ya tadi terikat tradisi kepercayaan. Kalau misalnya ditanya negaranya, kalau disebut negara itu tidak ada kecuali itu suku-suku di pedalaman, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sistem ekonomi komando terpusat atau nama lainnya adalah sosialis yang beberapa negara ya yang gampang aja lah korut gitu ya, korut atau Vietnam itu sebenarnya baiknya apa? Mereka secara distribusi konsumsi semua diatur oleh negara ya. Ya. Tapi ada nggak bagusnya yaitu orang tuh dihalang-halangi untuk berusaha. Jadi kita mau bisnis apa belum tentu gitu. Kita punya bisnis apa di korut yang ada tembak misalnya main dengan ini kan cerita-cerita itu gitu perekonomian atau Vietnam masih negara ini kuat banget untuk pemerintahnya. Selama perintahnya bagus nggak masalah sistem ini pun dilakukan. Rakyat bisa sejahtera. Nah itu kan tergantung pelakunya kan. Ya jadi semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah ya. Kebijakan sepenuhnya diatur oleh pemerintah, full dari pemerintah, terutama ekonomi ya dari distribusi segala macam. Hak individu tidak diakui negara. Jadi biasanya kebebasan kurang diakui. Pekerjaan, ya tadi pekerjaan di pembagian diatur oleh negara. Ya yang lucu kalau di Korut banyak yang lucu-lucu kalau mau baca di sana untuk pekerjaan polisi itu misalnya tidak boleh gitu untuk yang udah menikah atau bagaimana ada aturan tersendiri itu untuk pekerjaan-pekerjaan di sana. Oke, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis ini kebalikannya. Kalau tadi negara itu full banget, sekarang swastanya yang full. Maksudnya swastanya yang full, ya yang punya modal gitu. Kapitalis, capital. Asalnya dari capital. Capital itu artinya modal. Individu bebas, ini kebaikannya ya. Semua orang bebas berusaha, mau punya bisnis apa aja bebas silakan. Segala bentuk aktivitas dilakukan oleh masyarakat boleh. Pemerintah tidak melakukan intervensi. Pemilik modal berhak. Gitu. Jadi kebaikannya kalau sistem ekonomi kapitalis itu biasanya barangnya cenderung bagus, kompetitif. Kenapa? Karena mereka bersaing secara baik ya untuk menghasilkan barang. Tapi tadi keburukannya yang kaya makan kaya, miskin makan miskin. Jadi yang pemodal yang besar aja yang akan mendapatkan keuntungan, yang kecil nggak dikasih. Jadi sederhananya kayak Alfamart Indomaret dah, kalau misalkan Alfamart Indomaret itu disebut kapitalis tuh ya, ya maksudnya pemilik Alfamart Indomaret itu orang kaya, tapi ya kita nyaman beli di situ, bersih gitu. Kadang-kadang orang ada promo, tapi dia mematikan pedagang-pedagang lontong yang lain kan begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya sistem ekonomi lebih kecil yang sifatnya itu negara menguasai, listrik PLN, katanya kalau listrik mati lampu ya bersabar aja, ya begitu namanya sistem oleh negara, tidak ada saingan ya seperti itu gitu. Jadi negara yang menguasai cenderung produknya kalau tidak ada saingan maka dia kurang kompetitif. Jadi ada teori yang mengatakan pom bensin itu kenapa sih dulu monopoli punya negara, sekarang dikasih saingan, oh biar dia bangun gitu, biar biar dia bersaing gitu. Maka ada Shell, ada Petronas, ada Total, ada BW. Jadi dianggap secara teori dia harus bersaing dengan yang lain sehingga barangnya jadi lebih bagus. Kira-kira seperti itu sederhananya untuk perbedaan sistem ekonomi
antara yang dikuasai negara oleh swasta. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sistem ekonomi campuran, gabungan gitu ya, sistem ekonomi bebas dengan komando atau sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah. Pemerintah berimbang ya. Ini sebenarnya bagus dia ngambil dua-duanya, tapi kan kenyataannya nggak mungkin bisa 50-50 gitu. Pada kenyataannya sama gitu. Jadi beberapa negara itu juga akhirnya kan pemerintahnya lebih dominan. Kalau pemerintahnya lebih dominan sama swasta nggak dikasih ruang. Tapi kalau misalnya swasta yang dominan biasanya monopoli juga gitu sama. Jadi mereka tidak bisa benar-benar prakteknya 50-50. Misalnya di Indonesia gitu, waktu awal-awal, ingat awal-awal munculnya Gojek itu kan ditanya Gojek itu perusahaan apa sih gitu, apa dia transportasi, tapi kan nggak ada platnya. Dia perusahaan apa? Oh, kemitraan, dia aplikasi gitu. Tapi kan ini taksi yang apa namanya manual, kemudian ada ojek pengkolan, kasihan pada mati gitu. Tapi itulah teknologi bisnis masuk, ya duduk bersama antara pemilik, antara regulator, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait. Tadinya kan awalnya demo, sekarang udah damai. Jadi sistem ekonominya seperti itu. Tapi kalau di beberapa negara yang nggak boleh masuk nih swasta, berarti itu sistem ekonominya sudah, sistem ekonomi adalah komando yang tidak semua bisnis bisa masuk. Tapi kalau di beberapa negara yang memang bisnis apa aja boleh, itu kapitalis gitu ya. Jadi sifatnya kalau campuran, dua-duanya sebenarnya diambil dari bagusnya dan dari dua sistem itu ya. Ini kalau ditanya sistem perekonomian Indonesia, dia bagian dari sistem ekonomi campuran ya. Spesifik sistem ekonomi Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 33 ya. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka seperti tadi PLN gitu kan, minyak itu masih dikuasai oleh negara, tapi setidaknya itu untuk dikendalikan harganya. Oke, ya. Kalau kebijakan fiskal dan moneter itu adalah ya kebijakan terkait dengan, ini nanti ada bab tersendiri, tapi nggak apa-apa sekalian saya jelaskan. Jadi pemerintah mengintervensi peraturan tentang kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Ya. Jadi begini, kalau kebijakan fiskal itu kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Ini penerimaan dan pengeluaran. Pajak dan subsidi. Nah, ini bagusnya ada yang nanya. Boleh saya ingetin. Jadi begini, kalau misalnya di sistem ekonomi yang namanya campuran, untuk pajak ini kalau zaman dulu peti gitu ya, itu tidak 100% gitu langsung diterapkan. Seperti sekarang lagi rame nih, pendidikan mau kena pajak, atau ada warteg kena pajak, ditanya kenapa gitu. Oh, itu udah masuk konsepnya gitu. Nanti ramai didiskusikan gitu ya. Jadi mereka tetap, pemerintah ini membuat peraturan, tapi dia untuk menjalani kegiatan swasta. Swasta juga dikasih yang namanya ruang gitu. Jadi seperti pajak, misalnya pemerintah mau naikkan pajak, itu ditanya dulu gitu, dibuat ada namanya seperti apa, uji publik namanya. Jadi ini cocok nggak nih, kalau udah cocok boleh. Sekarang yang ramai kan tadi pendidikan mau dikenakan pajak gitu kan, pulsa dan segala macam, ternyata itu untuk level tertentu, tapi itu udah ramai gitu. Maka pihak swasta pun nanti berhak bertanya. Kalau di sistem ekonomi apa komando, ya sudah pemerintah, tapi ngikutin gitu kayak tadi korut ya dan ngikutin. Tapi kalau di sistem ekonomi campuran ada musyawarahnya lah ya, ada kesepakatan. Itu pun subsidi gitu. Jadi sistem kebijakan fiskal ini terkait dengan misalnya pajak, itu tidak serta-merta pemerintah melakukan kebijakan, tetapi disepakati dulu, bahkan ditanya dulu, kalaupun ada protes bisa dibatalkan gitu ya. Ya misalnya, kenapa sih warung Padang nggak semuanya kena pajak? Itu ada aturannya. Warung Padang sederhana aja tuh, yang kita makan, yang lain tidak. Bahkan makanan tradisional udah mulai kena pajak, itu udah aturan Pemda daerahnya. Kalau misalnya dia tidak mau kena pajak, ada lagi solusinya. Ya misalkan jualannya jangan di situ gitu kan, yang sifatnya memang itu ada aturannya, sudah itu bisa. Kalau moneter ya, kebijakan moneter ini kebijakan tentang uang gitu ya, gampangnya bank deh. Bank itu kan ya ada, nanti ada cash ratio gitu, ini ada macam-macam ya kebijakannya, ada cash ratio, intinya tentang kebijakan keuangan.
Misalnya BI rate gitu ya, BI rate itu bunga. Nah, ada bank milik pemerintah gitu ya, ada bank milik swasta. Kalau BI sudah menaikkan BI rate nih, ya bunganya dinaikkan, yang lain ngikutin, baik swasta, bank swasta ataupun bank negeri. BCA ngikutin, BNI harus mengikuti. Jadi kebijakan moneter ini dikendalikan oleh pemerintah, dan pihak dari swasta pun, misalnya tadi Bank BCA, kalau ada kebijakan pemerintah, oh ini nggak layak nih pemerintah nih gitu, ini nggak bisa nih, harus diturunkan, dia akan diskusi dan tidak langsung diterapkan. Jadi pihak swasta dibeli ruang juga, kemudian pihak pemerintah juga sama. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya uang beredar itu juga dikendalikan oleh pemerintah, tetapi masih ada kegiatan terkait dengan swasta juga yang punya suara. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah ini di Indonesia ya. Oke, saya ke ini aja deh yang spesifik. Bentar. Ini kekeluargaan, gotong royong, keadilan, kemandirian. Secara sistem ekonomi Indonesia itu sebenarnya baik gitu. Ya kan kalau ditanya kenapa sih, ya itu semua pelakunya namanya oknum. Jadi mau di sistem ekonomi apapun sama gitu. Cuma parahnya kan kalau sistem ekonominya itu pemerintahnya parah, udah gitu dia adalah sistem ekonominya terpusat, ya udah makin kacau kan. Banyak yang bilang kan kalau itu sebenarnya negara yang miskin kasihan gitu. Walaupun kelihatannya dia mampu melawan Amerika, kan di dalamnya banyak sekali yang sudah memotret di sana. Tapi swasta juga sama, kalau dibebaskan terlalu berlebihan sementara terjadi orang kayanya yang monopoli gitu kan, itu juga berbahaya. Banyak yang bilang itu the Fed itu di Amerika juga sebenarnya yang punya keluarga atau ya spesifik ya, itu bilangnya orang Yahudi gitu kan, entah teori apapun itu memang terjadi gitu. Jadi ketika itu sebenarnya dinikmati oleh beberapa orang saja, beberapa kelompok gitu. Oke, jadi sistem ekonomi negatif dan positifnya gitu ya, perekonomian Indonesia mana ya, dampak negatif dan positif dari perekonomian Indonesia tadi ya. Jadi kalau secara umum kita itu sudah mengambil data terbaiknya, tetapi pada dasarnya tidak 100% bisa digunakan 50-50. Bahkan ada yang teori yang bilang Indonesia kekayaannya dikuasai oleh 9 naga, yang kita nggak tahu itu siapa, dan kalau ditanya bisa jadi benar bisa jadi tidak gitu. Yang kaya cuma orang-orang itu aja, tapi banyak yang masih miskin. Tapi secara tidak langsung pemerintah Indonesia lumayan kuat ya. Kenapa? Karena kita sudah masih masuk kepada G20. Jadi kita optimis Indonesia bisa jadi negara maju dibanding negara lain. Banyak yang sudah. Nah, ini sistem ekonomi syariah ya. Saya ambil kenapa? Karena ada di UTBK yang terbaru tuh, pernah keluar tahun lalu, kalau tahun sebelumnya itu ada ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi syariah itu ekonomi Islam, itu kira-kira bagian dari cabang ilmu ekonomi berlandaskan Islam ya. Nanti ada istilahnya itu terkait, intinya Islam ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang paling penting adalah karakteristik sistem ekonomi syariah itu berdasarkan bagi hasil ya. Bagi hasil, kemudian dia melarang praktek riba. Oke, saya sederhanakan aja. Ini kalau kita berbicara ekonomi Islam itu terlalu luas ya. Kenapa? Karena itu satu negara. Tapi saya akan sederhanakan, misalnya ada bank gitu ya. Jadi ada bank konvensional, ada bank syariah. Itu aja dulu biar lebih sederhana. Nah, yang paling membedakan apa sih? Sebenarnya sama nih. Kalau nabung di sini nih, kita datang nabung ke sini, ini dikasih bunga. Ya, bunganya misalkan nabung 3%, ya duit kita akan nambah terus flat. Tapi kalau bunganya naik, ya jadi naik jadi 3%, 4%, kita juga dapat lebihnya. Nah, kalau di sini namanya bagi hasil. Bagi hasil itu atau mudharabah tuh sebenarnya mirip dengan bunga, tapi disepakati di awal. Jadi misalnya 60%, 40%. Jadi kita udah dipatok dari awal. Jadi nanti ini buat banknya, ini buat kitanya. Dari apa? Dari uang yang kita investkan. Misalkan kita invest 1 miliar, ya kalau di sini langsung dikasih bunga dari 1 miliar. Kalau di sini 1 miliar ini diinvestkan lagi buat dia jualan apa gitu kan, tapi kepada yang diperbolehkan secara Islam ya. Kalau sini duit 1 miliar tuh invest kemana aja gitu. Kemarin kan rame dari DKI punya saham di perusahaan bir, terus ada yang bilang, wah itu Pemda DKI nggak syariah. Ya kita nggak tahu, karena terlalu banyak permasalahan itu juga. Dia invest di pabrik bir itu kan masalahnya, kita nggak sederhana itu. Tapi intinya begini, secara
sistem gitu ya, semuanya ada kelebihan, hanya kalau syariah itu disebutkan dari awal. Kalau ini enggak, jadi nanti ini sifatnya bisa fluktuatif, naik turun kadang-kadang gitu ya. Nah sama kalau misalnya kita minjem duit, dan sekarang dibalik kita pinjam nih, kita pinjam. Kalau di sini bunganya bisa naik banget, gitu, turun banget. Kalau di sini sudah ditentukan di awal. Jadi tadi 60% lagi, 40% lagi. Jadi cenderung di sini flat ya. Jadi sini flat. Flat itu sudah ditentukan dari awal. Sama-sama ada lebihan uang kita di bank, tapi yang satu ya kalau bahasanya yang sini halal, yang sini ya tadi riba ini kan disebut haram. Tapi halal dan haram kan katanya sama aja kan gitu kan. Kalau misalnya kita di apa namanya orang umum ya nggak masalah, tapi kalau misalnya yang memegang dasar-dasar Islam itu berbeda gitu. Artinya itu adalah hal yang berbeda, tapi secara sistem pada dasarnya yang paling membedakan tuh mereka bagi hasil ya. Jadi kalau di sini menggunakan sistem bunga, jadi kalau kita nabung sama-sama ada lebihannya, cuma kalau di sini sudah ditentukan boleh ada akadnya, kalau di sini ditentukan juga tapi fluktuatif. Itulah yang membuat tahun 98 beberapa bank konvensional collapse karena dia tidak mampu memberikan, sementara ini survive. Akhirnya dari 98 ke sini banyak bank-bank syariah yang bermunculan karena secara konsep banyak juga yang non Islam tuh menerapkan ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ekonomi Islam itu bukan kepada spesifik agamanya, bukan. Ini sistem ya, sistem ekonomi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan bahas soal gitu ya. Sekali lagi untuk materi hakikat ekonomi ini, hakikat ekonomi ya, sama sistem ekonomi ini kita coba lebih mendalami dan latihan soalnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak lagi untuk istilah-istilahnya. Kalau hakikat ekonomi minimal kita menguasai inti masalah ekonomi gitu kan, tentang kelangkaan, atau kita menguasai tentang istilah-istilah dari penggunaan barang dan seterusnya, kebutuhan dan seterusnya gitu ya. Kalau sistem ekonomi mutlak kita apa ya bahasanya, kita mengenal ini kalau saya sebut sih sebenarnya tadi kalau ekonomi syariah itu terkait dengan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Indonesia itu demokrasi ya. Demokrasi Pancasila atau demokrasi ekonomi ya. Indonesia spesifik Indonesia pasal 33, tapi sebenarnya dia bagian dari ekonomi campuran gitu. Dia sebenarnya kalau ditanya Indonesia sistem ekonominya Pak, ya kalau pilihannya ada demokrasi ekonomi atau demokrasi Pancasila atau terkait ya tadi demokrasi ekonomi, kamu pilih ekonomi. Tapi kalau ada dua-duanya, yang spesifik aja yang demokrasi ekonomi yang pasal 33 ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya bagian dari campuran. Nah, kemudian sistem ekonomi yang selanjutnya yang kalau diserahkan dia ke apa namanya pasar gitu. Jadi nama lainnya adalah pasar, kemudian liberal, kemudian kapitalis, kapitalis. Jadi kalau kapitalis ini pemilik modal bagus sih, ada bagusnya, tapi itu ada jeleknya. Karena kalau swasta menguasai berlebihan bahaya, tapi sebenarnya mereka bersaingnya sehat, bagus banget. Kenapa? Karena barang-barang jadi lebih produktif, orang juga jadi bebas berusaha. Nah, kebalikannya sistem ekonomi komando gitu kan, komando atau terpusat ini sebenarnya bagus karena pemerataannya lebih mudah, kemudian pengendalian secara perekonomian lebih mudah, jarang terjadi krisis sebenarnya, tetapi kejelekannya juga ada gitu ya. Komando terpusat atau sosialis ini itu kadang-kadang tadi pemerintahannya berlebihan, ya apa-apa dilarang gitu, nggak semua orang tuh bebas bisnis gitu, jadi dikendalikan oleh mereka dan barangnya kurang kompetitif karena ya mereka sendiri gitu. Nah, kemudian sistem ekonomi tradisional yang sebenarnya kalau ditanya ini sudah tidak ada gitu, negara mana, hanya suku-suku di pedalaman atau ya mungkin negara-negara yang belum ada uang karena dia sifatnya barter. Mereka cenderung lebih tolong-menolong tapi susah mendapatkan barang yang diinginkan kan. Gitu. Jadi misalnya kalau suku Baduy luar ya itu udah kenal duit, Baduy dalam katanya belum gitu. Yang atau mungkin sebenarnya di dalam juga udah saya lihat tuh ada yang udah upload jadi YouTuber juga tuh, jadi dia bisa masuk gitu, tapi mereka sistem ekonomi tadi tradisional ya, terbatas. Oke, clear. Kita akan bahas latihan dan boleh sharing ya nanti yang ada di sini, kita akan bahas latihan. Yang pertama
Indikator, nah ini kita diskusi dulu nih. Coba tadi untuk Kaila gimana nih, Kaila yang nomor 1 ini? Tadi kejebak atau enggak nih? Dari indikator utama barang-barang semakin langka. Tadi aku jawabnya A, Kak. Kak, bener ya. Pemikirannya apa, Kaila? Tadi mikir aja kalau langka kan jadi susah gitu loh, Kak, didapatnya. Maksudnya kalau mahal kan jadi susah didapatnya, jadi langka. Ya, boleh gitu. Biasanya barang ekonomi gitu. Jadi indikator ya, terima kasih Kaila. Jadi gini, indikator barang utama semakin mahal itu, kalau misalkan yang tadi kejebak ya, ini saya ambil yang lainnya ya. Peminat atau pembelinya semakin banyak. Itu apakah itu jadi langka? Enggak ya. Jadi kalau peminat dan pembelinya makin banyak, ini tidak jadi langka. Biasanya barangnya makin banyak gitu. Ya. Jadi kalau indikator utama barangnya menjadi langka, ya itu biasanya yang paling pasti adalah dia mahal. Ya, namanya limited. Ya. Pajak yang dikenakan besar. Ini tidak semua yang pajak besar itu jadi langka gitu. Misalnya mobil mewah gitu ya, itu pajaknya hampir 100%, atau beberapa minuman-minuman tertentu yang mengandung alkoholnya tinggi dari luar negeri itu bisa hampir 100% pajaknya masuk ke hotel-hotel. PPNBM namanya, pajak penjualan barang mewah gitu. Itu tidak jadi langka, ada banyak gitu. Klasifikasinya berubah dari barang primer menjadi sekunder, ini juga tidak gitu. Misalnya handphone gitu, ada mati nih gue nggak bawa handphone. Handphone, oh berarti kalau dia nggak bawa handphone mati ya. Apakah handphone itu jadi primer ke sekunder gitu kan? Iya. Apakah handphone itu jadi langka? Enggak gitu. Jadi sekarang apa-apa misalnya internet mati nih, itu jadi barang langka enggak gitu ya. Pemerintah menjatah kuota pembeliannya. Oke, ini kalau misalnya disebut langka, jatah pemerintah mendapat jatah kuota pembeliannya, ini berarti sebenarnya tidak langka, karena hanya pemerintah aja yang memberikan jatahnya. Artinya sebenarnya kalau dibuka dia tidak langka lagi. Misalnya awal-awal masker ya, kan sekarang sudah tidak langka lagi. Awal-awal susah banget nyari. Atau vaksin, awal-awal kan pemerintah memberikan jatah. Sekarang di mana aja vaksin, mau di mall, di mana udah bisa. Jadi ketika pemerintah menjatah kuotanya, oke, betul, tapi saat itu. Tapi satu-satunya yang memang dia secara hukum ekonomi akan menjadi langka, itu kalau misalnya harganya semakin mahal. Kenapa? Semakin mahal, itu biasanya akhirnya orang nggak mau beli. Dan lama-lama itu akhirnya membuat barang yang disebut dengan limited. Jadi barang semakin langka, itu justru harganya akan semakin mahal atau dibalik. Ada namanya barang prestis. Ya. Jadi barang prestis itu kalau misalnya dia membelinya, itu status sosialnya jadi naik. Itu banyak gitu. Ya, yang dia buatnya, ini mobil sedunia cuma ada 5. Salah satunya ada di Indonesia gitu. Misalnya itu pasti harganya mahal gitu. Jadi rata-rata kalau langka itu harganya akan semakin mahal. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, clear ya yang ini. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Kalau misalnya oke, Nadia boleh. Nadia apa nih tadi? Berikut ya. Dalam Tadi aku jawab yang D juga. yang D Sama. ya. Pikirannya kenapa yang lainnya itu masih salah? Tadi itu mikirnya kayak diartiin aja satu-satu kayak nggak mungkin Iya. semuanya. Kalau motif ekonomi itu bisa ya dalam penentuan pilihan gitu ya. Tidak mungkin karena motif ekonomi gitu. Betul ya, maksud Nadia. Jadi begini, hal-hal berikut diperhatikan dalam menentukan pilihan. Yang pertama ada opportunity cost. Ini sudah pasti banget gitu. Jadi orang itu memilih itu kenapa beli barang A ya karena lebih murah atau lebih bagus dari barang B. Tapi bisa jadi mahal dan murah itu relatif ya. Tergantung dia seleranya dan uangnya. Maka opportunity cost itu jadi pilihan semua orang. Kemudian manfaatnya jelas ya. Jadi kenapa orang membeli karena ada manfaatnya. Nah, ada namanya trade off. Jadi begini, trade off dan opportunity cost itu hampir mirip ya. Jadi misalnya setelah kuliah gitu, hari itu ada kamu pilih untuk mudik ya karena ada urusan keluarga, atau hari itu ada seminar gitu. Nah, ketika kuliah hari yang sama kamu milih yang mana nih gitu.
ini mudik urusan keluarga penting banget, tapi hari itu ada juga seminar, ya harus dipilih gitu. Nah, maka ketika akhirnya memilih seminar gitu kan, tidak jadi mudik, nah ini ada uang yang harus dikeluarkan untuk seminar, ya kan. Nah, itu timbul uangnya itu namanya opportunity cost. Jadi uang ini di sini harus ada opportunity cost-nya. Di sini juga sama, mudik mengeluarkan uang, opportunity cost. Jadi ada cost itu udah ada mengeluarkan uangnya. Kalau trade off itu baru pilihannya, kira-kira begitu. Jadi akhirnya kalau milih mudik ya seminar juga sama, ada uangnya juga ada uangnya. Nah, kemudian prinsip ekonomi tadi ya, dengan pengorbanan tertentu hasilnya mau maksimal. Ya. Nah, menentukan pilihan itu tidak berpegang kepada motif ekonomi. Gitu. Tadi kalau misalnya orang melakukan pilihan itu berpegang pada motif ekonomi, ya. Jadi biasanya mereka itu motif ekonomi itu tadi, misalnya untuk kekuasaan, bahkan untuk setelah orang punya uang itu malah dia kayak bagi-bagi gitu. Nah, ketika bagi-bagi itu dia ingin apa? Namanya bagian dari yang disebut dengan istilahnya itu penghargaan. Jadi sebenarnya dia udah nggak butuh lagi duit itu. Gitu. Jadi saya lihat juga suka konten-konten bagi-bagi jadi banyak nih gitu kan. Bahkan ada yang sengaja gitu kan divideokan terus menolong orang tapi dia membuat konten dulu. Bagus juga saya lihat emang dia ngasih duit banyak. Gitu. Nah, itu sebenarnya mereka ya tidak berasa udah bukan pilihan lagi gitu, emang dia sudah bukan lagi dia melakukan pilihan ya, dia tidak berpegang pada motif ekonomi, dia ngasih aja atau beli barang aja. Tapi kalau yang lain ini memang harus dilakukan ketika menentukan pilihan ya. Ada kalau motif ekonomi enggak, bahkan kalau untuk level orang udah sejahtera banget yang disebut crazy rich saja udah nggak mikirin lagi analisis biaya, udah untung rugi, udah prinsip ekonomi nggak orang dia punya duit gitu. Jadi kalau sudah dia uangnya banyak, ini tidak diperlukan lagi sama dia langsung beli aja. Oke lanjut. Nah ini boleh Teja Mukti ya. Bagaimana tadi, benar atau salah atau tadi belum paham atau gimana, sharing dulu. Normatif. Boleh Teja Mukti open mic-nya biar kita sharing dulu nih, nanti bagian satu soal aja. Pernyataan normatif. Ada? Atau Evelyn, bawahnya Evelyn. Kalau saya tadi keliru yang bagian B sama C. Tadinya mau pilih B, tapi karena saya pikir normatif itu kayak angka gitu, jadi saya pikir yang C. Oh, gitu ya, kasih ya sharingnya. Jadi normatif itu seperti angka. Gitu. Boleh nggak apa-apa itu kita akan sharingkan. Jadi begini, untuk Evelyn dan yang lainnya ya. Untuk beberapa soal UTBK itu ada beberapa jenisnya, termasuk keluar namanya pernyataan normatif sama yang disebut dengan pernyataan positif gitu ya. Jadi begini kira-kira. Kalau misalnya pernyataan positif itu pasti terjadi, kalau normatif tidak terjadi ya. Bahkan bisa terjadi sih, tapi itu lebih kepada, kalau normatif itu lebih kepada opini ya. Kalau ini positif ini adalah fakta. Kalau ini opini, ide gitu ya. Nah, contoh krisis di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak. Iya, jadi kalau misalnya suatu negara krisis, suatu negara ada konflik, jadi pasti harga bensin akan naik. Kemudian konsumsi bensinnya akan menurun karena di situ dia tidak bisa kemana-mana. Ini namanya positif. Ya. Penduduk miskin sebaiknya, nah ini kata sebaiknya bebas pajak supaya daya beli meningkat. Ini opini dari orang. Pada kenyataannya penduduk orang miskin kalau belanja KFC bayar pajak juga. Dia nggak lihat yang miskin yang kaya, ya semua kena pajak 10%. Gitu, ini namanya normatif. Jadi siapapun yang beli makan di KFC nggak ngelihat bajunya, ngelihat mesin kayanya, kena pajak 10%. Penetapan upah minimum oleh pemerintah ditujukan untuk ya betul. Jadi ini namanya positif ya. Jadi
Kalau UMK itu untuk kesejahteraan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong, ya ini juga positif. Jadi, kalau misalnya jadi normatif gimana sih Kak? Misalnya kalau jadi normatif itu sebaiknya pemerintah gitu menetapkan upah minimum berdasarkan usulan dari buruh. Kalau buruh mau gaji 5 juta tetapin gitu. Pada dasarnya kan kasihan pengusahanya. Gitu. Jadi makanya ada pengusaha dan buruh yang berunding gitu. Nah, pencabutan subsidi bahan bakar oleh pemerintah mendorong, ya betul, mendorong daya beli masyarakat semakin menurun ya, karena harganya jadi lebih murah. Kalau misalnya yang ini jadi normatif, gitu. Misalnya pemerintah sebaiknya atau seharusnya memberikan subsidi BBM. Sekarang sebenarnya dicabut, jadi ada ide seperti itu. Oke, jawabannya B ya, clear ya. Oke, yang ini sudah jelas tadi ya, yang apa namanya, Zahra tadi kejebak nggak Zahra? Atau ketemu jawabannya? Saya Kak, Kejebak nggak tadi yang nomor 4 ini? iya saya kejebak. Oh, Saya salah gimana? yang ini satu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena belum tahu materinya ya? Atau Iya. iya, nggak apa-apa. Terima kasih Zahra ya. Jadi manfaat guna itu tadi yang utility itu ya. Berdasarkan bentuk ini form utility, gitu kan. Waktu ini time utility, tempat ini place utility, kemudian milik ownership utility. Yang tidak ada itu nilai guna pakai. Gitu. Jadi clear ya yang ini. Apa-apa karena ini istilah ya. Oke, lanjut. Atalah tadi gimana untuk soal ini? Kejebak nggak termasuk benar atau salah? Ekonomi modern. Tadi kayaknya aku salah deh kayak yang ini. Karena materinya belum bisa atau apa kejebaknya di mana? Iya, soalnya belum tahu materinya, jadi Betul. Masih yang umum ya. Saya bingung pasti. jadi tebak-tebakan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya begini. Kalau masalah ekonomi modern ya untuk apalah dan teman-temannya nih ya, modern itu cuma 3. What, barang apa, how, sama for whom gitu ya. Jadi itu aja. Masalahnya cuma 3. What, how, for whom. Jadi apa yang diproduksi betul tingkah. Nah ini nih ada jebakannya nanti antara yang D ya, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, kemudian tingkat pendapatan ya. Ini kan permasalahan ekonomi modern. Ya, tingkah laku konsumen yang terjadi, kemudian keterbatasan, nah tingkat pendapatan ini yang salah ya. Teknik ini, jadi kalau ditanya what itu masuk, how ini keterbatasannya ini masuk kepada bagaimana cara memproduksinya. Tingkat pendapatan ini yang salah gitu. Kalau teknik udah jelas soal tingkat pendapatan menggunakan produk ini apakah masuk korup enggak gitu. Karena kalau misalnya ditanya ya ini sifatnya relatif pendapatan itu. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan bahwa mereka mahal dan murah itu relatif. Misalnya 1 juta gitu kan. 1 juta itu bagi orang murah, bagi orang lain mahal. Tergantung jenis barang. Jadi jawabannya D. Oke lanjut. Selanjutnya Raisa Zahra, tadi sistem ekonomi yang ini gimana? Kamu benar atau salah atau udah terjebak atau gimana? Yang nomor 6. Saya kayaknya tadi salah deh Kak, tapi saya lupa tadi jawabnya apa. Tapi sistem ekonomi udah ngerti ya sekarang ya kalau campuran ya. Iya. Jadi campuran itu campuran antara siapa dan siapa? Pemerintah sama swasta. Oke, kemudian jadi begitu betul. Jadi kalau misalnya tadi belum belajar ya mungkin masih agak bingung. Jadi kalau kebutuhan daging sapi dalam negeri meningkat, untuk mengantisipasinya terjadi kesepakatan apa gitu. Pasti ada, kalau misalnya ini tradisi, udah jelas ini tradisional ya. Tradisional. Adanya kebijakan program pemerintah untuk mengambil keputusan perubahan. Kalau pemerintah aja berarti ini yang disebut dengan sistem ekonomi komando. Komando atau sosialis atau terpusat. Semua pasar mekanisme harga pasar. Nah, ini kalau mekanisme harga pasar ini sistem ekonomi pasar ya. Jadi kalau lagi mahal ya mahal aja gitu. Nanti tunggu murah gitu. Kerjasama antara pemilik perusahaan dan serikat. Nah, ini nggak bisa nih, ini juga masih pasar ya. Serikat. Nah, yang benar adalah memperlakukan impor
dengan bekerja sama antara pihak swasta dan negara. Seperti misalnya Indonesia dulu swasembada beras, sekarang kita harus impor beras dari Thailand, tapi dikendalikan oleh Bulog. Kemudian diatur gitu siapa yang boleh jadi importer dan seterusnya. Jawabannya karena ini campuran. Oke, salah satu ciri sistem perekonomian Indonesia gitu ya. Intan tadi gimana? Benar nggak nih? Intan? Lupa Kak, tapi kayaknya B deh. Iya, kayak nggak apa-apa. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu ini di pasal 33 tadi ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar. Itu perekonomian disusun bersama atas kekeluargaan. Nah, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yes, gitu. Di minyak sama PLN itu dikuasai negara tapi untuk kepentingan rakyat. Secara teorinya sistemnya sudah benar banget, tinggal pelakunya dari pemerintah dan juga masyarakat sama-sama aktif membangun gitu. Jadi bukannya tidak mengundang campur tangan, mereka ada campur tangan karena sistem perekonomian Indonesia itu campuran, tapi lebih spesifik lagi demokrasi ekonomi yang di pasal 33 ini. Ini salah, tidak boleh, apalagi ini. Kita salah ya. Oke, udah semua ya. Oke, apa nih lanjut ya. Sistem ekonomi pasar punya kelemahan. Oke, cek ya. Sistem ekonomi pasar berarti Amerika Serikat ya dan lain-lainnya yang mendekati. Monopoli dapat merugikan masyarakat. Iya, monopoli apa sih Kak? Tadi yang penguasa yang modalnya banyak dia menguasai gitu. Jadi mau apa-apa ya mereka yang menguasai gitu. Nggak semuanya masyarakat bisa. Adanya kebebasan dalam milih usaha salah, ini adalah kebaikannya, positif, ini negatifnya ya. Kesenjangan penghasilan, ya tadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Pasti di negara-negara, jangan dikira Amerika Serikat itu nggak ada orang miskin, tuh banyak video-video yang melihat bagaimana di sana lebih susah gitu dari Indonesia, karena harga mahal dari sewa rumah dan seterusnya, dan mereka sampai tinggal di mobil gitu kan. Yang sebenarnya mereka adalah memang orang yang bekerja gitu, tapi karena kondisi kebutuhannya macam-macam, ya di sana kalau misalnya pengusaha yang udah kaya sudah jelas ya bebas orang berusaha. Persaingan di antara pengusaha mendapatannya tadi yang bagusnya ada ya, mereka barangnya cenderung lebih bagus, lebih kompetitif. P13 ya kelemahannya P. Oke, yang merupakan karakteristik sistem ekonomi syariah tadi ya. Sistem ekonomi syariah itu alokasi sumbernya berdasarkan kepentingan individu, tidak ya. Ini kalau yang individu adalah sistem ekonomi pasar, masih konven. Individu diberikan kebebasan. Mengusahakan terpenuhnya kesejahteraan dengan segala cara, ini juga salah ya. Konven pun tidak ada yang seperti ini, walaupun boleh disebut monopoli, boleh kalau negatifnya kan. Di pasar tuh monopoli silahkan aja segala cara. Mengutamakan efisiensi alokasi sumber daya tanpa peduli dengan dampak, ini juga salah. Ya, ini masih konven, di saat pasar juga. Mengutamakan terpenuhnya kebutuhan jasmani. Konven juga, nah ini yang benar menggunakan sistem prinsip bagi hasil ya. Jadi yang lebih jelas dia sistemnya prinsipnya bagi hasil. Bagi hasil itu tadi, jadi persentasenya di awal diinvestkan. Jadi misalnya kita nabung uang 1 miliar kita ini, nanti akan dibuat usaha gitu kan. Nah, dari usaha ini udah dikasih tahu gitu berapa, misalnya namanya nisbah ya, kalau kita nabung di ini 60-40% dari awal sudah dikasih tahu. Nah, itu namanya bagi hasil. Ini nanti dibagi misalkan dapatnya adalah 100 juta gitu. 100 juta ini nanti ke kita sama ke mereka gitu. Tapi kalau yang konven bunga banknya langsung berjalan. Oke, yang terakhir nanti kita ada latihan lagi ya biar kamu banyak latihan. Di bawah ini merupakan kebaikan sistem ekonomi komando, kecuali, nah kalau nama lain komando itu adalah, nama lainnya adalah terpusat. Negaranya yang mendekati Korea Utara, ya Vietnam, kemudian negara-negara komunis ya Kuba. Pemerintah lebih mudah mengendalikan ya perekonomian, betul ya. Pasar dalam negeri berjalan lancar, iya karena dikontrol pemerintah. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, iya banget gitu ya. Mereka terintegrasi.
Kalau misalnya China itu masuk kepada sistem ekonomi komando, ya itu yang membangun rumah sakit 11 hari di Wuhan, itu bagaimana caranya tetap terbangun gitu. Ya mungkin mereka lebih gampang gitu melakukan distribusi ini jalan cepat. Setiap individu bebas memiliki nah salah ini adalah dari sistem ekonomi yang disebut dengan pasar atau liberal atau kapitalis gitu. Ini di sini dia individu itu bebas gitu. Kalau di sistem ekonomi komando itu tidak bebas. Maksudnya tidak bebas gimana sih? Tadi untuk bisnis itu nggak sembarangan ya. Kalau di korut mana ada kita kenal pengusaha korut siapa? Tidak ada. Jadi mereka dikuasai oleh negara. Kalau misalnya di negara-negara yang Eropa, terus kita tahu pengusaha-pengusaha yang individu ya secara individu dia punya usaha dan bisa jarang terjadi krisis ekonomi ya ini bagus sebenarnya. Kalau korut ada krisis kak banyak ya tadi secara sistem udah benar tadi kan pelakunya ini secara teorinya benar banget kalau pemerintahnya udah bagus mereka jarang krisis ekonomi dan lancar ya. Oke clear. Saya mau latihan lagi yang live seperti ini biar kamu ini ya lebih banyak latihan soal. Oke, coba siapa yang mau jawab berdasarkan chatbox atau open mic boleh. Inti masalah ekonomi itu apa? Tadi ya, review lagi. Biar lebih Yang B, Kak. B ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan. Ya, betul. Jadi kalau inti masalah ekonomi itu terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan tidak terbatas, sumber dayanya terbatas. Clear banget ya. Oke, masih gampang. Lanjut. Masalah pemilihan problem of choice ya dalam kehidupan ekonomi tidak mungkin akan timbul. Ini kebalikannya nih. Problem of choice ini tidak mungkin akan timbul kalau apa 1, 2, 3, 4 ya ABCD-nya disebutin. Menurut kamu kalau ini kira-kira yang mana? Satu bukan enggak? Ya 1 yes betul. Terus 2 benar nggak? Kak, Kan ini tidak benar ada. semua nggak sih, Kak? Ya betul benar semua ya. Jadi kalau jumlahnya cukup, tidak ada kelangkaan, keinginan manusia dapat ditentukan, sumber dayanya ini oke clear. Ini berarti S ya. Oke, clear. Kita naik ke yang berikutnya. Ini gampang nih, tadi udah apa nih? Benda yang terbuat dari terkandung dalamnya makanan, ini udah tadi. Yang D. Ya, D ya, elemen, utility. Oke. Nggak apa-apa nanti sharing. Nah, ini boleh saya tantang kamu. Ini materinya masuk kepada perilaku konsumen dan produsen, tapi ini ada istilahnya masuk kepada yang utility tadi. Kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan dengan menggunakan kurva indifferent curve. Teori ini dinamakan, ada yang pernah baca atau sempat? Jelas bukan ini ya. Oke ya. Jawabannya, ini agak susah nih di bab berikutnya, tapi saya kenalkan. Itu terkait dengan teori yang namanya ordinal ya. Jadi kalau ordinal itu tidak bisa dihitung. Maksudnya ada apa? Kalau kita mengkonsumsi, kalau kita makan ya, misalnya makan enak banget, enak tuh levelnya 1 sampai 9 berapa? 9 gitu. Ini bisa dihitung. Kalau ordinal itu bisa dihitung. Tadi nikmat enak itu bisa dihitung. Tapi kalau menurut ordinal tuh tidak bisa dihitung. Makanya nanti kurvanya indifferent curve. Ya. Jadi enak kok itu makanan berapa? Ya pokoknya enak gitu. Jadi enaknya itu berbeda. Kalau ini bisa dihitung gitu skala. Kalau skala 9, 8 gitu. Jadi intinya kardinal itu kenikmatan atau mengkonsumsi barang itu bisa dihitung, ordinal tidak ya. Oke. Coba kira-kira yang bukan motif ekonomi yang mana? Tadi udah ya, motif ekonomi yang bukan. Nah, dia mau jawab. Yang C ya, Kak. Ini ada. Tadi kan orang bikin konten atau dia bagi-bagi uang supaya dapat penghargaan kan? Ada. Yang D bukan. Hah? Bravo ya? Delta. Yang D. Yang Benar hasrat juga. ingin membantu. Ini juga sama. Ini menolong. Ini yang salah nih. B.
B Ya, ya, Kak? Bravo. Bravo ini kan hasrat selalu menerima apa adanya, yang nggak ada gitu. Orang melakukan ekonomi itu pasti kemakmuran, penghargaan, berkuasa. Jadi tidak mungkin dia melakukan menerima apa adanya, itu nggak mungkin. Gitu. Pasti dia kalau menerima apa adanya dia tidak melakukan transaksi ya. Nah ini coba prinsip ekonomi tadi. Apa prinsip ekonomi? Nah, setidaknya kita belajar satu soal di bawah 1 menit. Apa prinsip ekonomi? 1, 2, 3, 4. Sebutkan ABC-nya ya. Kalau menurut kamu benarnya A, 1, 2, 3 B, 1, 3 C, 2, 4, D, 4 saja E, 1, 2, 3, 4. Jawabannya apa? Laila, mau coba? D bukan Kak. Delta. Nah, itu kecuali ya. Ingat prinsip ekonomi apa tadi? Ada yang mau? Tadi udah. A, prinsip ekonomi. Kalau D itu bagian yang berkembang di masyarakat, tapi secara literatur ekonomi salah ya. Jadi misalnya bisnis apa yang keuntungannya gede banget tapi modalnya kecil tuh nggak ada gitu ya. Apa kira-kira? Ada yang mau coba? Yang C bukan, Kak? C itu 24, 4-nya salah. Masih salah. Ini salah ya, nggak boleh kayak gini. Jadi tidak boleh modalnya kecil gitu ya, modal kecil, bisnis apa yang modal kecil, laba besar gitu tuh nggak boleh gitu. Terus perbandingan ini tuh nggak boleh. Tapi harus ada kata tertentunya gitu ya. Jadi kata kuncinya di tertentu. Seperti apa? Salah satunya. 1 dan 3, Kak. Ya, betul. Jadi kata kuncinya begitu. Maksimum dengan pengorbanannya tertentu atau ya pengorbanannya tertentu dengan apa namanya mencapai tujuannya tertentu, pengorbanannya minimum. Jadi kalau misalnya modalnya tertentu ya labanya maksimum. Tapi kalau misalnya modalnya minimum ya labanya tertentu gitu. Jadi harus ada tertentunya. Karena apa? Tadi ini banyak yang kejebak pasti. Karena tidak ada yang benar-benar dalam bisnis itu tadi modalnya kecil atau itu tidak ada. Semuanya tertentu. Tertentu bisa banyak dan sedikit. Ada ukurannya. Oke, sebentar sedikit lagi ya, sorry. Nah, coba ciri-ciri perekonomian nih. Dikit lagi. Ayo kata kuncinya apa? Nih, cluenya nih. Sistem ekonomi apa? Kamu cepat. Pasar bebas ya. Ya, sistem ekonomi bebas ya. Atau pasar ini. Clear. Lanjut. Di semua kegiatan ekonomi diproduksi ditentukan oleh pemerintah. Sistem ekonomi apa tadi? Komando. Oke, komando ya, clear. Lanjut, negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut kecuali. Nah, coba di bawah 1 menit bisa ya. Kecuali Yang C. apa? Ya, Alat-alat kenapa? produksi. Kenapa? Karena ini ya sistem ekonomi yang lupa tadi ya. Kayla juga menjawab C. Oke ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, cara yang diproduksi penyelesaian masalah, bagaimana diproduksi dilakukan oleh siapa nih? Coba. Kalau kapitalis oleh siapa? Capital oleh siapa? Apakah produsen atau bukan? Ada yang menjawab? Yang C bukan sih Kak? Ya, betul. Oleh mekanisme pasar. Gitu. Pasar itu adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, clear ya. Untuk hari ini seru sekali kita review materi dan juga udah banyak tadi nilainya sudah bagus. Mudah-mudahan makin bagus untuk materi penguatannya. Jadi itu aja untuk malam ini. Tetap semangat ya, sukses selalu dan juga tetap belajar karena harus belajar terus. Latihan yang diperbanyak lagi untuk ekonomi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, agak kurang-kurangan. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Ya baik. Terima kasih banyak Kak. Ya baik. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih. Makasih.